Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Anak-anak Abi yang Abi cintai, yang Abi sayangi karena Allah Subhanahu wa taala, harapan Abi yang kelak bisa menyambung amalan Abi sekiranya Abi telah meninggal dunia. Anak-anak Abi, malam ini kita akan lanjutkan mendengarkan sebuah cerita sahabat. Semoga kita nanti dapat mengambil manfaat dan faedah dari cerita yang akan kita dengar ini. Semalam sahabat Nabi siapa yang kita baca ya? Kemarin Said apa itu? Usama bin Zaid. Anak siapa dia? Anak Zaid bin siapa? Bin Harithah. Oke, baik. Kita dengar, mari kita baca dan kita dengarkan. Sahabat yang kita baca adalah Sa'id bin Zaid radhiyallahu an. Zaid bin Amr bin Nufail berdiri agak jauh dari kerumunan orang-orang yang menyaksikan orang-orang Quraisy sedang merayakan salah satu hari rayanya. Zaid melihat kaum laki-laki memakai sorban-sorban sutra yang mahal, memakai jubah-jubah beludru Yaman yang berharga tinggi. Zaid melihat kaum wanita dan anak-anak memakai pakaian yang bagus dan jubah yang mewah. Zaid melihat hewan-hewan ternak digiring oleh orang-orang kaya setelah mereka menghiasinya dengan berbagai macam perhiasan dan selanjutnya disembelih di depan berhala-berhala. Zaid menyandarkan punggungnya ke dinding Ka'bah. Dia berkata, "Wahai orang-orang Quraisy, Allah menciptakan domba. Dialah yang menurunkan hujan dari langit. Lalu bumi menumbuhkan rumput sehingga domba-domba makan dengan kenyang. Kemudian kalian menyembelihnya bukan atas nama Allah. Kalian adalah kaum yang benar-benar bodoh." Maka pamannya Al-Khattab, bapaknya Umar bin Khattab, mendekatinya dan menamparnya. Dia berkata, "Celaka kamu. Kami masih mendengar darimu kata-kata bodoh ini dan kamu masih meyakininya sampai kesabaran kami habis." Kemudian Al-Khattab memerintahkan orang-orang bodoh dari kaumnya sehingga mereka memukulinya dan menganiayanya sehingga Zaid terpaksa menyingkir dari Mekah dan tinggal di Gua Hira. Al-Khattab menugaskan beberapa anak muda Quraisy untuk menghalanginya masuk Mekah. Maka Zaid hanya bisa masuk ke sana secara rahasia. Di saat orang-orang Quraisy lengah, Zaid bin Amr bin Naufal berhasil mengadakan pertemuan rahasia bersama Waraqah bin Naufal, Abdullah bin Jahash, Utsman bin Al-Haris, Umaymah binti Abdul Muttalib, bibi Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membicarakan kesesatan di mana orang-orang Arab terbenam di dalamnya. Zaid berkata kepada kawan-kawannya, "Sesungguhnya kalian demi Allah mengetahui bahwa kaum kalian di atas kesesatan. Mereka telah menyimpang dan membelot dari agama Nabi Ibrahim. Maka ikutilah suatu agama untuk diri kalian sendiri yang kalian yakini jika kalian berharap selamat." Maka 4 orang lainnya laki-laki itu mencari para ahli agama dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani, dan pemeluk agama lainnya. Mereka berupaya mencari agama Nabi Ibrahim yang Al-Hanif. Waraqah bin Naufal memeluk agama Nasrani. Abdullah bin Jahash dan Utsman bin Al-Haris tidak menemukan apapun. Adapun Zaid bin Amr bin Naufal, maka dia mempunyai kisah. Biarkan dia sendirilah menceritakan kepada kita. Nah, ini dia ceritanya. Zaid bin Amr berkisah, "Aku mempelajari agama Yahudi dan Nasrani. Namun tidak lama kemudian aku meninggalkan keduanya karena aku tidak menemukan apa yang bisa menenteramkanku. Aku mulai berkeliling di penjuru bumi mencari agama Nabi Ibrahim sampai aku tiba di negeri Syam. Aku mendengar di sana ada seorang rahib mempunyai ilmu tentang kitab. Aku menemuinya. Aku menceritakan kisahku kepadanya. Dia berkata, 'Aku melihat dirimu mencari agama Nabi Ibrahim, wahai orang Makkah.' Aku menjawab, 'Benar.
Itulah yang aku cari. Dia berkata, kamu mencari sesuatu agama yang sudah punah di zaman ini. Pulanglah ke negerimu, karena Allah akan mengutus seorang yang memperbarui agama Nabi Ibrahim dari kaummu. Jika kamu mendapatkannya, maka ikutilah dia. Maka Zaid pulang ke Mekah, menyeret langkahnya untuk menantikan Nabi yang dijanjikan. Di tengah perjalanan Zaid, Allah mengutus Nabi Muhammad bin Abdullah dengan membawa agama, hidayah, dan kebenaran. Namun Zaid tidak mendapatkannya karena sekelompok orang-orang Arab pedalaman menghadang dan membunuhnya sebelum dia menjangkau Makkah dan menenangkan kedua matanya dengan melihat Rasulullah. Di saat Zaid menghembuskan nafasnya yang terakhir, dia memandang ke langit seraya bergumam, "Ya Allah, jika engkau menghalangiku untuk mendapatkan kebaikan ini, maka jangan halangi anakku Sa'id darinya." Allah berkenan mengabulkan doa Zaid. Begitu Rasulullah SAW memulai menyeru orang-orang kepada Islam, maka Sa'id bin Zaid berada di barisan terdepan orang-orang yang beriman kepada Allah dan membenarkan risalah beliau. Tidak asing karena Sa'id hidup dan tumbuh di sebuah keluarga yang mengingkari kesesatan di mana orang-orang Quraisy terbenam di dalamnya. Dia terdidik di pangkuan seorang bapak yang menghabiskan hidupnya demi mengetahui kebenaran. Dia meninggal dunia dalam keadaan berlari, ingin menyusul kebenaran. Sa'id tidak masuk Islam sendirian, karena istrinya Fatimah binti Al-Khattab, saudara Umar bin Khattab, juga masuk Islam. Anak muda Quraisy ini menerima siksaan dari kaumnya yang bisa membuatnya terfitnah dari agamanya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Orang-orang Quraisy tidak hanya gagal memalingkannya dari Islam. Sebaliknya, Sa'id dan istrinya mampu mencuri seorang laki-laki dari mereka yang sangat berharga dari mereka dan sangat berbahaya. Suami istri ini adalah sebab Umar bin Khattab masuk Islam. Masya Allah ya. Hebat kan. Sa'id bin Zaid memberikan seluruh kekuatan mudanya demi berkhidmat kepada Islam. Karena Sa'id ini telah masuk Islam dalam usia belum melewati 20 tahun. Masya Allah ya. Dia ikut dalam seluruh peperangan Rasulullah SAW kecuali perang Badar. Dia tidak ikut serta di perang ini karena dia sedang menunaikan tugas yang disematkan oleh Rasulullah SAW ke pundaknya. Apa itu? Memata-matai perjalanan kafilah Quraisy. Jadi dia nggak ikut Badar karena memata-matai kafilah dagang Quraisy. Apa itu kafilah, Bang? Kafilah itu rombongan ya, rombongan dagang. Sa'id berperan bersama kaum muslimin dalam menggulingkan singgasana Kisra dan merobohkan kerajaan Romawi, dan setiap peperangan yang diterjuni oleh kaum muslimin, Sa'id selalu mencatatkan sikap kepahlawanan yang diakui dan jasa mulia yang besar. Di antara kepahlawanannya yang paling mengagumkan adalah ditorehkannya di perang Yarmuk. Kita berikan kesempatan kepadanya untuk menyampaikan sepenggal kisahnya hari itu kepada kita. Sa'id bin Zaid berkata, di perang Yarmuk kami berjumlah 24.000 pasukan atau kurang lebih. Orang-orang Romawi keluar menghadang kami dengan 120.000. Masya Allah. 120.000 prajurit. Mereka mendekat kepada kami dengan langkah-langkah yang berat, seolah-olah mereka adalah gunung yang bergerak oleh tangan-tangan yang tersembunyi. Di depan mereka berjalan para uskup, para pastur, dan para pendeta yang membawa salib sambil mengumandangkan doa-doa. Lalu pasukan mereka menirukan di belakang mereka. Suara mereka seperti suara halilintar. Manakala kaum muslimin melihat mereka dengan kekuatan tersebut, jumlah besar mereka menyulutkan nyali kaum muslimin. Ketakutan merayapi hati mereka. Pada saat itu, Abu Ubaidah bin Jarrah berdiri berkhutbah mendorong kaum muslimin untuk berperang. Dia berkata, "Wahai hamba-hamba Allah, tolonglah Allah. Niscaya Dia akan menolong kalian. Dan teguhkan kaki-kaki kalian. Wahai hamba-hamba Allah,
Bersabarlah karena kesabaran adalah keselamatan dari kekufuran, menghadirkan ridha Rabb, menolak kehinaan. Siapkanlah tombak-tombak kalian. Berlindunglah dengan tameng-tameng kalian. Hendaklah kalian selalu diam kecuali dari zikir kepada Allah pada diri kalian sampai aku memerintahkan kalian, insya Allah. Alhamdulillah. Sa'id berkata, tiba-tiba seorang laki-laki keluar dari barisan kaum muslimin. Dia berkata, sesungguhnya aku bertekad untuk mengakhiri hidupku saat ini. Apakah engkau mau berkirim pesan kepada Rasulullah? Abu Ubaidah menjawab, ya, sampaikan salamku dan salam kami kaum muslimin kepada beliau. Katakan kepadanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami telah mendapatkan kebenaran janji Tuhan kami kepada kami. Sa'id berkata, begitu aku mendengar kata-katanya, aku melihatnya menghunuskan pedang. Dia berjalan ke depan menyongsong musuh. Aku langsung turun ke tanah. Aku berdiri di atas kedua lututku. Aku menghunus tombakku dan aku menusuk seorang penunggang kuda pertama yang menyerang kami. Kemudian aku melompat menerjang musuh. Pada saat itu Allah telah membuang segala ketakutan dari hatiku. Maka kaum muslimin menyerbu barisan pasukan Romawi. Mereka terus berperang hingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kemenangan bagi kami. Setelah Sa'id bin Zaid radhiyallahu anhu ikut berperang dalam menaklukkan Damaskus. Manakala Damaskus sudah tunduk dan taat kepada kaum muslimin, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu mengangkatnya sebagai gubernurnya. Maka Sa'id adalah gubernur Damaskus pertama. Di zaman Bani Umayyah, Sa'id mengalami sebuah peristiwa yang selalu dibicarakan oleh orang-orang Yasrib dalam waktu yang panjang. Kisahnya adalah Arwa binti Uwais mengklaim bahwa Sa'id bin Zaid telah merampas tanahnya dan menggabungkannya dengan tanah milik Sa'id. Wanita itu menyebarkan hal itu di kalangan kaum muslimin dan membicarakannya. Kemudian dia mengadukan perkara ini kepada Marwan bin Al-Hakam, gubernur Madinah. Maka Marwan mengutus beberapa orang kepada Sa'id untuk membicarakan masalah ini. Namun perkara ini bagi Sa'id terasa sulit. Maka dia berkata, mereka mendukuh menzaliminya. Bagaimana mungkin aku menzaliminya? Sedangkan aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man zalama sibran minal ard tuwiqahu yaumal qiyamati min sab'i aradin. Barang siapa yang mengambil sejengkal tanah secara zalim, niscaya ia akan memikulnya di hari kiamat dengan 7 lapisnya. Allahu Akbar. Masya Allah. Ya Allah, dia telah menuduhku menzaliminya. Jika dia dusta, maka butakanlah penglihatannya dan lemparkanlah dia ke dalam sumurnya di mana dia memperkarakanku karenanya. Tampakkanlah sebuah cahaya dari hakku yang menjelaskan kepada kaum muslimin bahwa aku tidaklah menzaliminya. Tidak lama setelah itu, lembah Al-Aqiq, lembah Aqiq itu sebuah lembah di Madinah tempat mengaliri air hujan, diterjang oleh air yang belum pernah terjadi sebelumnya. Banjir itu mengerus tanah sehingga menampakkan batas yang berselisihkan oleh Sa'id dengan wanita tersebut. Kaum muslimin mengetahui bahwa Sa'id di pihak yang benar. 1 bulan setelah itu, wanita tersebut menjadi buta. Ketika dia sedang berjalan-jalan di tanah miliknya, dia terjatuh ke dalam sumurnya. Masya Allah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, ketika kami masih kecil, kami mendengar orang berkata kepada yang lainnya, semoga Allah membutakanmu sebagaimana dia membutakan Arwa. Masya Allah. Hal itu tidak mengherankan. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, ittaqu da'watal mazlum, fa innahu laisa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah kepada doa orang-orang yang dizalimi. Karena di antara doa itu dengan Allah tidak terdapat penghalang. Bagaimana jika orang yang dizalimi itu adalah Sa'id bin Zaid, 1 dari 10 sahabat yang dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu, Zaid bin Zaid.
Anak Ustaz, anak Abi, demikian kisah malam ini. Insyaallah malam besok kita lanjutkan dengan kisah yang juga sangat menakjubkan, kisah sahabat yang lain. Subhanakallah.